الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Pada malam hari ini kita kembali untuk melanjutkan kajian pembahasan kitab karya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah atas nikmat Allah, kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan juga nikmat Islam, nikmat sunnah yang senantiasa masih kita miliki, masih Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita masih berkesempatan untuk duduk di tempat ini dalam kebaikan insyaallah. Kemudian yang kedua, salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Teman-teman sahabat sunnah yang dimuliakan Allah, pada malam yang berbahagia ini kita akan bahas bab yang masih berkaitan dengan sholat. Bab yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu ma jaa fil witri bi rak'ah wahidah. Dalil-dalil, keterangan hadis dan athar dari Nabi dan juga para salaf sahabat tentang rakaat salat witir. Tentang rakaat salat witir. Rakaat salat witir yang jumlahnya 1 rakaat. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i membuat bab khusus bahwa ada dalil dan keterangan yang menjelaskan bahwa rakaat salat witir itu ada yang 1 rakaat. Ada yang 1 rakaat. Ar-Rabi' bin Sulaiman, muridnya Imam Syafi'i, bertanya kepada Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, sa'altu Syafi'i 'anil witri. Saya bertanya kepada Imam Syafi'i tentang salat witir. Ayajuzu an yutira ar-rajul biwahidatin laisa qablaha syai'un? Bolehkah bagi seorang laki-laki, seorang muslim, untuk witir atau salat witir dengan 1 rakaat, tidak didahului apapun sebelumnya? Maksudnya tidak ada rakaat lagi yang sebelumnya, pokoknya cuma 1 rakaat. Faqala na'am, kata Imam Asy-Syafi'i, iya. Jadi ketika Imam Syafi'i ditanya tentang jumlah rakaat
atau bolehkah seseorang sholat witir 1 rakaat? 1 rakaat doang. Kata beliau boleh. Nah, walladhi akhtaru an usalli 10 raka'atin aw 10 raka'atin thumma utiru biwahidah. Lalu Al-Imam Syafi'i mengatakan, dan yang saya pilih, pendapat yang saya pilih atau yang saya yakini adalah jika saya sholat 10 rakaat, maka kemudian saya akan berwitir dengan 1 rakaat. Faqultu lisyafi'i. Lalu Ar-Rabi' bin Sulaiman tanya lagi kepada Imam Syafi'i, famal hujjatu fi anna al-witr yajuzu biwahidah. Wahai Imam, apa dalilnya solat witir 1 rakaat? Faqala al-hujjatu fihi as-sunnatu wal athar. Dalilnya, hujjahnya adalah sunnah dan athar. Sunnah dan athar. Sunnah maksudnya hadis, athar itu adalah keterangan dari ulama salaf kalangan sahabat maupun selain sahabat. Lalu Imam Syafi'i menyebutkan, akhbarona Malik, telah mengabarkan kepada kami guru kami Malik, Imam Malik maksudnya, an Nafi' wa Abdullah bin Dinar, dari Nafi' Maula Ibnu Umar dan juga Abdullah bin Dinar, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu atau karakter sifat salat malam itu dilaksanakan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi salat lail itu dilaksanakan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Maksudnya 2 rakaat salam, nanti berdiri lagi 2 rakaat salam, berdiri lagi 2 rakaat salam. Fa idza khashiya ahadukumus subha shalla raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Dan apabila misalnya dia sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, nggak terasa nih, sudah khawatir mau sholat subuh, mau masuk sholat subuh, maka dia tutup sholat 1 rakaat sebagai witir dari sholat yang sebelumnya. Karena memang witir itu adalah maksudnya sholat yang ganjil. Artinya secara bahasa adalah ganjil. Tutup dengan 1 rakaat sebagai penutup sholat sebelumnya. Ustaz, kenapa kita harus tutup dengan sholat dengan rakaat yang ganjil? Ya memang seperti itu syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah sendiri yang bilang, ij'alu akhira salatikum bil lail witra. Jadikanlah salat rakaat yang ganjil untuk salat malammu. Dan jadikan salat yang ganjil ini atau rakaat yang ganjil ini adalah yang paling terakhir dari salat malammu. Jadi semua salat yang engkau laksanakan di malam hari atau mungkin juga di siang hari yang sunnah-sunnah ini ditutup dengan 1 rakaat atau yang ganjil, bisa juga 3 rakaat. Tapi kalau riwayat ini mengatakan tutup dengan 1 rakaat. Memang seperti itu. Ya. Ini dalilnya.
Dalilnya jelas bahwa hadis ini sahih. Hadis ini sahih diriwayatkan juga oleh imam-imam yang lain seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, imam yang lain Abu Daud, dan juga Imam Syafi'i sendiri di dalam buku beliau ini. Dan bahkan Imam Syafi'i riwayatnya sangat kuat sekali sanadnya. Jadi kita boleh sholat, bukan boleh lagi, sunnah ya. Merupakan sunnah kita sholat witir 1 rakaat. 1 rakaat doang. Ustadz 3 rakaat gimana? Sunnah juga. Tapi jangan mengharuskan 3, atau jangan mengatakan minimal 3. Yang pakai 1 rakaat ada dalilnya 3 rakaat, ada dalilnya 5 rakaat, ada dalilnya 7 rakaat, ada dalilnya 9 rakaat, ada dalilnya. Itu witir semua. Rasulullah pernah sholat witir 5 rakaat tanpa putus, salamnya 1 kali, disambung ya. 2 rakaat naik lagi turun, 3 rakaat 4 naik turun, sampai 5 rakaat terakhir baru salam. Dan semua diriwayatkan dari Rasulullah. Beliau pernah sholat 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat. Artinya apa? Kita boleh sholat yang ganjil, jumlahnya ganjil berapapun, itu witirnya. Karena Rasulullah pernah bikin sebanyak itu atau beberapa model sholat witir, maka kita juga boleh. Saat kalau kita bikin 11, 13, 15 boleh aja ya. Selama dia witir, itu jadi sholat witir. Yang penting ganjil, minimal 1 rakaat. Sesuai dengan dalil ini, Imam Syafi'i berpendapat bahwa, kata beliau tadi di awal, walladzi akhtaruhu in shallaitu au in usolli 10 raka'atin utiru biwahidah, kata beliau. Dan yang saya pilih kalau saya sholat 10 rakaat, 10 ini udah selesai salam ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat, sampai udah 10 salam, 1 saya jadikan sebagai witir. Dan antum tahu bahwasanya sholatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk qiyamul lail itu tidak lebih dari 11 rakaat. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, beliau lebih memilih bahwa yang 10 rakaat itu adalah sholat qiyamul lailnya, ditambah witir 1 rakaat. Kalau sudah di dalam madhab Syafi'iyah beda lagi. Tapi kalau pendapat Imam Syafi'i, beliau berpendapat sholat witir adalah sunnahnya 1 rakaat minimal. Jelas ya? Lanjut. Keterangan yang lain yang beliau sebutkan dari guru, dari Imam Malik juga, dari Abi Syihab, dari Urwah, kayaknya Ibnu Syihab ini keliru, kayaknya bukan Abu Syihab tapi Ibnu Syihab. Dari Urwah, dari Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bil lail 11 raka'atan yutiru minha biwahidah. Ini riwayat Imam Syafi'i ya. Sanadnya juga kuat nih. Beliau mengatakan dari Aisyah, dan Aisyah paling tahu tentang sholat Nabi. Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sholat 11 rakaat, 1 rakaat jadi witir. 10 rakaat itu adalah yang disebut qiyamul lail, tahajud, dan 1 rakaat sebagai witir. Yutiru minha biwahidah, dia berwitir dengan 1 rakaat.
Ya. Jadi lafadznya itu adalah Aisyah mengatakan Rasulullah sholat 10 rakaat ditambah 1 sebagai witir. Nah, ini pendapatnya Imam Syafi'i. Sudah 2 kan? Kalau yang pertama tadi dari Abdullah bin Umar, yang kedua ini dari Aisyah, sahabatnya. Lanjut. Masih riwayat berikutnya dari Imam Malik, dari gurunya Ibnu Syihab, dari Sa'ad Ibnu Abi Waqqas, banyak sahabat berarti ya. Kana yutiru bi wahidah, bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini yang disebut dengan athar. Ya, jadi kalau hadis itu dari Nabi, kalau kita kata-kata hadis itu langsung konotasinya kita langsung mikirnya oh hadis Nabi. Kalau dibilang athar itu konotasinya berarti ini kalau bukan perbuatan sahabat atau perkataan sahabat atau ulama tabi'in. Namun kalau dibilang athar dan mau disandarkan kepada Rasulullah, berarti kita katakan athar dari Nabi. Itu berarti bermakna hadis. Ya, tapi kalau cuma dibilang athar saja, maka konotasinya langsung oh pasti perkataan sahabat, perbuatan sahabat atau selain sahabat. Itu namanya athar. Jadi yang dimaksud oleh Imam Syafi'i bahwa pendapat beliau witir 1 rakaat itu berdasarkan hadis sunnah tadi, 2 hadis sudah kita sebutkan. Lalu kemudian yang ketiga athar. Atharnya dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau kalau witir dengan 1 rakaat. Berikutnya lagi Abdullah bin Umar itu sendiri, ini Imam Malik mengatakan akhbarana Malik an Nafi', telah mengabarkan kepada kami Imam Malik dari Nafi', anna ibn Umar, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana yusallimu minar raka'ah war raka'ataini minal witr. Bahwasanya Abdullah bin Umar itu kalau beliau sholat, beliau salam dari 1 rakaat. Jadi kalau misalnya beliau bikin 3 rakaat, 2 rakaat salam dulu, baru 1 ditutup dengan 1 rakaat sebagai penutupnya. Hatta ya'mur bi ba'dhi hajatihi. Nah, kemudian Imam Syafi'i melanjutkan, beliau mengatakan wa kana Utsman yuhyil lail bi raka'ah. Bahkan kata Imam Syafi'i, Utsman bin Affan beliau menghidupkan malam dengan 1 rakaat. Antum tahu menghidupkan malam? Menghidupkan malam berarti malam itu hidup dengan sholat. Kata Imam Syafi'i, Utsman itu menghidupkan malamnya dengan 1 rakaat. Berarti panjang itu sholatnya. Bisa saja panjang, bisa juga nggak panjang. Tapi yang jelas kata beliau menghidupkan malam dengan 1 rakaat. Artinya udah itu sudah witir itu. Wahia witruhu, dan ini adalah witirnya. Berarti witirnya panjang. Kalau kata-kata menghidupkan itu berarti tidak diisi dengan tidur, tapi sepanjang malam itu atau hampir seluruh malamnya diisi dengan sholat. Wa autara Muawiyah biwahidah. Muawiyah bin Abi Sufyan juga witir dengan 1 rakaat. Jadi ini Imam Syafi'i mengumpulkan riwayat-riwayat tentang sholat witir yang 1 rakaat. Banyak athar dari sahabat, dari Abdullah bin Umar, ya, dari siapa? Utsman bin Affan, dari Muawiyah bin Abi Sufyan, dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka semua witir dengan 1 rakaat. Faqala Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas mengatakan asabah, karena Muawiyah witir dengan 1 rakaat, Utsman bin Affan witir 1 rakaat. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan asabah, oh dia benar. Maksudnya sesuai sunnah. Itulah sesuai sunnah.
Berarti pendapat Abdullah bin Abbas juga sunnah dengan 1 rakaat. Faqultu lisyafi'i, lalu kemudian Ar-Rabi' bin Sulaiman bertanya kepada Imam Syafi'i lagi, fa inna naqulu la nuhibbu li ahadin an yutir bi aqall min 3 wa yusallimu min ar-rak'ataini wa raka'a min al-witr. Wahai imam, bagaimana menurut engkau? Saya ini punya pendapat, saya maksudnya Rabi' bin Sulaiman, muridnya Imam Syafi'i. Dia bilang, saya punya pendapat bahwa saya tidak suka kalau ada orang witir kurang dari 3 rakaat. Jadi ini pendapatnya Rabi' bin Sulaiman. Berarti dia beda dengan gurunya. Nah, ini berarti murid boleh beda sama gurunya, ya. Selama pakai dalil. Bukan berarti kita tidak boleh berbeda. Ya, ini muridnya beliau sendiri. Muridnya siapa? Imam Syafi'i. Mungkin muridnya beliau ini punya dalil, jadi beliau punya pendapat yang lain yang beda dengan Imam Syafi'i, dan itu boleh-boleh saja selama pakai dalil. Bagaimana menurut Imam Syafi'i? Beliau mengatakan, faqala Syafi'i, lastu a'rifu lima taquluna wajha. Oh, saya tidak tahu landasan yang kuat atas pendapat yang kalian pakai itu. Ya, saya tidak tahu atas pendapat yang kalian gunakan itu. Apa landasannya? Dari sisi apa kalian mengatakan itu? Saya tidak tahu. Kata Imam Syafi'i, wallahu musta'an, hanya Allah tempat kita minta pertolongan. In kuntum dahabtum ila annakum takrahuna an yusalliya rak'atan munfaridah fa antum idza shalla rak'ataini qablaha thumma sallama ta'murunahu bi ifradir rak'ah li'anna man sallama min salatin faqad fasalaha amma ba'daha. Kata Imam Syafi'i, kalau kalian memang punya pendapat seperti itu, bahwasanya kalian membenci, karena tadi kami, kata muridnya Imam Syafi'i, kami tidak suka kalau ada orang yang sholat di bawah 3 rakaat atau kurang dari 3 rakaat. Kata Imam Syafi'i, kalau kalian punya pendapat seperti itu, bahwa kalian tidak suka atau membenci orang yang sholat kurang dari 3 rakaat, alias orang yang sholat 1 rakaat kalian tidak suka, fa antum idza shalla rak'ataini qablaha, maka menjadi kelaziman kalau seseorang sholat 2 rakaat thumma salam, dia sholat 2 rakaat lalu dia salam, ta'murunahu bi ifradi raka'ah, maka kemudian kalian harus suruh dia menyendirikan 1 rakaat lagi. Li'anna man sallama min salatin, karena orang yang dikatakan kalau dia sudah salam dari suatu salat, faqad fasalaha amma ba'daha, selama dia sudah salam berarti dia telah memisahkan antara salat yang sebelumnya dengan salat yang setelahnya. Ala tara anna ar-rajula yusalli an-nafila bi raka'atin yusallimu fi kulli raka'atain. Tidakkah engkau perhatikan bahwasanya kalau ada orang sholat sunnah jumlah rakaatnya banyak, ya, sholat sunnah jumlah rakaatnya banyak, bukankah dia akan salam di setiap 2 rakaat? Ini Imam Syafi'i main faham-fahaman, ini tanya jawab. Dia balik nanya, bukankah berapapun seseorang sholat sunnah dia akan salam di setiap 2 rakaat? Fayakunu kullu raka'ataini yusallimu bainahuma munqati'ataini min ar-raka'ataini allataini qablahuma wa ba'dahuma. Maka setiap 2 rakaat sebelumnya dan setelahnya itu pasti terpisah.
Maka kemudian kalau Anda, misalnya maksudnya Imam Syafi'i, kalau Anda mewajibkan orang sholat witir 3 rakaat, berarti Anda harus memastikan, oh tidak boleh dia salam di setiap 3 rakaat itu kan. Kalau yang kita pakai di Indonesia, mohon maaf, hampir kebanyakan yang dipakai adalah salam di rakaat yang kedua, walaupun dia witir 3 rakaat, tapi dia salam di rakaat kedua, baru dia tutup dengan 1 salam. Maka kalau menurut pendapat engkau ini, maksudnya ini perkataannya Imam Syafi'i ditujukan kepada siapa? Muridnya. Kalau engkau berkata seperti itu, maka bagaimana jadinya dengan orang yang sholat witirnya 3 rakaat, dia salam di rakaat yang kedua, baru dia tutup lagi dengan 1 rakaat? Bukankah itu artinya bahwa dia sholat 1 rakaat? Itu maksudnya Imam Syafi'i. Paham maksudnya di sini? Ya. Jadi kata Imam Syafi'i, yang kalian katakan kami benci itu artinya tidak fair gitu, tidak sesuai dalil. Kemudian lanjut. Wa anna salam afdalu lil fasl. Maka salam itu adalah pemisah antara rakaat yang sebelumnya dengan rakaat yang sesudahnya. Ala tara anna rajulan law fatathu salawatun faqadahunna fi maqamin yafsilu bainahunna bisalamin kanat kullu salatin ghairu salati allati qablaha wa ba'daha. Ya, ini sebagai penyempurna saja, beliau menyempurnakan atau beliau menguatkan pendapatnya beliau atau penjelasan beliau kepada muridnya, bahwa orang yang salam dari setiap rakaat yang dia laksanakan, maka rakaat yang sudah disalam tadi itu sudah selesai sholatnya di situ. Ketika dia pindah ke rakaat yang baru, berarti dia mulai dengan rakaat yang baru. Jadi ini pendapat Imam Syafi'i, justru yang sunnah itu witirnya 1 rakaat sudah. Mau berapapun sholatnya, ya tetap witirnya 1 rakaat. Nah, li khurujihi min kulli sholatin bis salam wa in kana innama aradtum annakum karitum an yusalli wahidatan wa in kana innama aradtum annakum karihtum an yusalli wahidatan li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla aktsara minha wa inna ma yustahabbu an yusalli 11 rakatin yutiru minha biwahidah. Dan bahwasanya kalian ketahui, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat 11 rakaat atau lebih, ya, banyak rakaat yang beliau laksanakan. Beliau selalu tutup dengan 1 rakaat. Beliau sholat 11 rakaat, 11 rakaat. Dari 11 rakaat itu 1 yang jadi witir. Ya, yustahabu an yusalliya 11 rakaat yutiru minha biwahidah. Karena Nabi SAW sholat 11 rakaat, maka kata Imam Syafi'i, ini disunahkan bagi kita yang sholat qiyamul lail, sholatnya 11 rakaat, 1 jadi witir. Maksudnya dari 11 itu 1 yang jadi witir. Wa in kana arada anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salatul laili mathna mathna fa aqallu mathna mathna arba'un fasa'idah wa wahidatun ghairu mathna wa qad autara bi wahidatin fil witr kama amara bi mathna. Ya, jadi kalau seandainya yang berpendapat bahwa tidak boleh sholat witir di bawah 3 rakaat atau kurang dari 3 rakaat, dia menginginkan bahwasanya Nabi SAW ketika mengucapkan sholatul laili mathna mathna, sholat malam itu dilakukan dengan 2-2-2. Maksud dia bahwa 2-2 di sini artinya 4 rakaat sekaligus. Karena ada sebagian orang memahami
Sholat lailnya Rasulullah yang matna-matna itu maksudnya 4 rakaat sekali langsung dilaksanakan satu kali salam. Jadi 4 rakaat satu kali salam tanpa tahiyat awal ya. Karena kalau dia bikin tak ada tahiyat awal berarti mirip dengan sholat yang 4 rakaat, sholat wajib yang 4 rakaat, zuhur, asar atau isya. Karena ada orang seperti itu. Kalau memang seandainya pendapat mereka, tadi ini jawaban Imam Syafi'i kepada orang-orang yang tidak menginginkan atau membenci ada orang sholat witir kurang dari 3 rakaat. Maka kemudian bagaimana kita menjelaskan hadis Rasulullah sholatul laili matna, sholat lailnya Rasulullah itu 222. Kalau yang kalian maksudkan 222 di sini adalah 4 rakaat sekali salam, maka itu masih mungkin. Ya, itu masih mungkin, tapi tetap witirnya pasti akan witirnya pasti akan dilakukan. Kalau bukan 1 ya mungkin lebih dari itu, tapi yang tidak bisa lepas adalah minimal 1, karena Rasulullah melakukan hal itu. Rasulullah itu melakukan 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Dan hadis, lafaz hadisnya Rasulullah mengatakan matna ini artinya 2 ini satu kali salam. Ya, 2 salam, bukan 4 rakaat. Kalau kita maknai 4 rakaat, ini tidak sesuai hadis. Karena Rasulullah bilang matna itu maksudnya 2 itu. 2 salam, 2 salam. Iya. Rasulullah sholat 11 rakaat. Jadi Imam Syafi'i ingin membantah orang yang mengatakan tadi Rasulullah sholat 11 rakaat. Kalaupun dibikin bahwasanya yang kalian maknai hadis matna itu dilaksanakan 4 rakaat sekaligus salam, berarti 2 kali salam saja kan? Ya apa enggak? Ya. Terus yang 3 rakaat, maksudnya kalau 2 kali salam kan sudah 8 rakaat. Yang 3 rakaat ini kalian apakan? Sementara sabda Nabi SAW matna. Yang 3 rakaat ini mau diapain? Paham maksudnya di sini? Apakah mau dipisah atau antum mau sholat langsung 3 rakaat? Kalau dipakai langsung 3 rakaat tidak sesuai dengan hadis, karena Rasulullah bilang matna. Sehingga witir itu pasti antum akan bikin 1 rakaat. Antum harus bikin terpisah. Kata Imam Syafi'i, batas minimal matna itu adalah 2, dan yang paling tinggi adalah 4. Kalau antum mau bikin 4 ya paling tinggi 4. Maka kalau sudah selesai ini antum 4 rakaat jadi 8 rakaat. Yang 3 rakaat antum mau ngapain nih? Antum mau bikin 2, baru setelah itu 1, maka ujung-ujungnya antum tetap sholat 1 rakaat. Antum tidak bisa keluar dari situ. Paham maksudnya Imam Syafi'i? Walaupun antum sholat misalnya mau digabung, kalau antum mau gabung, ini bertentangan dengan hadis atau lafaz hadis yang mana Aisyah mengatakan sebelumnya Rasulullah witir dengan 1 rakaat. Abdullah bin Umar yang tadi juga meriwayatkan Rasulullah witir dengan 1 rakaat. Jadi gimana? Maka mau tidak mau, kalau sampai kalian mengatakan dibenci, itu tidak fair, tidak sesuai dengan dalil. Ya. Jadi yang sesuai dengan dalil itu adalah kalian sholat 2 rakaat, dan
Kalau antum mau bikin 4 baru 2 baru 1, ini tidak sesuai dengan sunnah. Yang ada adalah kalau misalnya antum bikin 4 3, ya 4 3, namun itu pun tidak sesuai dengan hadis. Karena kalau kalian mengharuskan seperti itu, berarti kalian menyelisihi hadis Nabi yang Rasulullah itu sholat, dari Aisyah dan Abdullah bin Umar, Rasulullah pernah sholat dengan 1 rakaat, sholat witir maksudnya. Maka kita berpendapat, kata Imam Syafi'i tadi, yang saya pilih adalah yang sunnah adalah 1 rakaat. Kalau antum mau pakai 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, witirnya itu witir, ini witir doang, boleh. Dalam madhab boleh, madhab Syafi'iyah boleh, tapi bukan pendapat Imam Syafi'i ya. Madhab Syafi'iyah yang menisbatkan kepada Imam Syafi'i, madhab Hanabilah, madhab Malikiyah. Jadi dalam madhab itu dibolehkan, ya. Cuman kalau sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i, witirnya adalah 1 rakaat. Nah, sampai di sini. Nanti mungkin setelah Isya saya lanjutkan lagi sedikit penjelasan Imam Syafi'i tentang jumlah rakaat ini. Nanti secara rinci penjelasannya, sholat witir itu nanti ada kunut witir juga, ya. Ada kunut witir. Kunut witir itu dilaksanakan setelah bangkit dari ruku. Ya, itu yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kita tutup, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.